kita akan bahas tentang ini ya, mungkin sedikit tips tentang penulisan seperti itu. Nah, untuk di awal biasanya kalau saya dulu mungkin ini akan berbeda dengan mungkin yang teman-teman pernah baca di internet ataupun lihat di YouTube atau pengalaman pribadi ya. Nah, kalau dari saya pribadi, mungkin kita bisa tentukan dari gaya penulisan dulu gitu. Karena esai itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, esai itu unik dan spesial gitu pada setiap orang karena berbeda gitu, pasti berbeda gitu. Mungkin garis besarnya akan sama mengikuti outline yang sudah disampaikan tadi, tapi detailnya pasti berbeda karena data-data pendukungnya juga beda gitu. Pada umumnya yang saya ketahui, tapi mungkin kalau teman-teman ada tahu style yang lain bisa diceritakan gitu ya. Yang saya ketahui ada dua style utama gitu. Ada yang style yang sifatnya explanatory, jadi kita menjabarkan berdasarkan data dan argumentasi yang apa ya, mungkin mirip kayak skripsi ya. Jadi kita jabarkan secara sistematis seperti itu. Dan ada juga yang sifatnya naratif. Naratif itu dia kayak bercerita gitu. Dia biasanya orang-orang yang menulis esai secara naratif itu dia mungkin mulai dari background daerahnya dulu atau personalnya dia dulu. Kemudian nanti baru masuk ke data-data permasalahan-permasalahan yang ingin ia selesaikan seperti itu. Tapi dua-duanya tetap tetap ada dasar ya. Jadi bukan berarti naratif itu ngasal nulis saja, enggak. Mungkin beda beda startingnya saja seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan lebih mudah ketika menulis mulainya dari hal yang umum kemudian menuju ke hal yang lebih khusus seperti itu. Jadi kan kita ini ya tentu dalam memaparkan sesuatu nggak bisa bolak-balik gitu atau tidak terstruktur gitu dari hal yang khusus balik lagi ke umum, dari umum ke khusus terus balik lagi ke umum lagi, kan nggak bagus begitu. Nah, langkah baiknya kita memaparkan seperti ini, seperti piramida terbalik ini gitu. Jadi kita mungkin mulai dari hal yang umum, misal bagaimana permasalahan kesehatan mental di Indonesia, kemudian masuk kepada apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi kira-kira, dan kira-kira peran kita sebagai calon awardee apa yang bisa kita lakukan, dan kemudian baru di akhir kita bisa jelaskan mengapa kita harus menempuh studi di program studi ataupun kampus yang kita pilih gitu. Jadi kita terstruktur dari hal yang umum hingga mengerucut ke hal-hal yang khusus tadi gitu dalam mewujudkan uh, apa ya rencana kita berkontribusi setelah lulus nanti. Dan selanjutnya adalah kita perlu menetapkan target, deadline, dan checkpoint seperti itu. Jadi targetnya kita harus bikin gitu, harus selesai kapan, harus mencakup apa saja gitu, apa saja yang harus disertakan. Itu kita harus tetapkan masing-masing gitu. Karena kalau tidak ditarget dia nggak bisa kayak nulis status begitu, nggak bisa kayak nulis status di WA atau Facebook yang ya sudah apa yang terpikir dituliskan gitu. Sebaiknya jangan seperti itu, dan baiknya dibikin target gitu, apa saja yang ingin kita cantumkan dan deadline-nya kapan gitu, kapan waktu terakhir ini harus selesai, karena kalau nggak diselesaikan ya nggak bisa kita kumpulkan kan ya, dan kita cenderung akan tidak memperhatikan dengan baik. Dan kemudian ada yang mungkin saya sampaikan tentang checkpoint. Jadi saya mungkin dari pengalaman pribadi saya nggak bisa langsung menuntaskan semua. Jadi saya itu dulu menyelesaikan mungkin separuh-separuh dulu. Kalau dulu kan saya rencana studi dan proposal studi gitu. Jadi mungkin dalam 1 minggu saya selesaikan separuh rencana studi saya gitu. Kemudian separuhnya lagi minggu depannya gitu. Jadi nggak ada bagian-bagiannya gitu. Sehingga lebih lebih mudah seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita perlu minta feedback dari orang lain gitu. Hal ini bisa kita minta ke teman kita yang sesama mendaftar atau orang lain atau mungkin ke dosen ya. Mungkin kayak yang dijelaskan Andrian tadi gitu. Selain proofread apa namanya? Untuk proofread juga bisa kita tanya gitu, apakah ini sudah terstruktur atau belum, atau ada yang miss atau ada yang kurang oke gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa, mungkin kita bisa lihat di internet gitu, contoh esai Wordy yang sudah lulus itu seperti apa gitu. Mungkin kita bisa lihat ikuti polanya gitu. Dan jangan di copy paste gitu karena beda gitu. Mungkin itu works di dia tapi mungkin nggak works di kita gitu. Kita ikuti polanya dan aplikasikan mana yang terbaik untuk kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah revisi dan revisi gitu. Jadi jangan bosan revisi dan jangan bosan mengimprove esai kita gitu. Karena nggak ada esai yang sekali tulis langsung jadi, itu nggak ada. Setidaknya yang saya alami ya nggak ada yang langsung jadi gitu. Itu kita nanti akan tahu
wah di sini kurang, wah di sini perlu ditambahkan. Nah, itu hal yang biasa gitu, dan pastikan ini sesuai dengan target kita ya, dan deadline-nya itu kapan gitu, sehingga jangan sampai hari terakhir di situ baru nulis gitu kan, nanti nggak akan maksimal hasilnya. Oke ya, bagian yang terakhir itu tentang do and don'ts gitu. Mungkin saya akan contohkan secara umum ya, bagaimana mungkin yang bisa kita tulis untuk masing-masing outline dari LPDP tadi, dan bagaimana yang sebaiknya jangan ditulis seperti itu. Contoh saya buat secara mungkin sederhana dan spontan ya, jadi bukan berdasarkan dari esai siapa-siapa seperti itu, tapi mungkin dalam kata gantinya menggunakan nama saya gitu. Nah, ini untuk bagian pertama tentang deskripsikan diri gitu. Jadi kan seperti yang kita bahas di awal, deskripsi diri ini menceritakan tentang latar belakang kita, bagaimana kita menempuh pendidikan, kemudian peminatannya apa, dan pengalamannya apa, seperti itu misalnya. Dan sebaiknya jangan menampilkan hal-hal yang tidak relevan gitu. Karena juga selain kita membuang space, karena kan kita dibatasi ya antara 1.500 hingga 2.000 kata begitu. Jadi mungkin bisa kita lihat yang di atas gitu. Ini saya coba jabarkan. Saya adalah lulusan S1 Psikologi Universitas Syarif Riau, minat di psikologi klinis, penelitiannya berfokus pada kesehatan mental. Ingin melanjutkan studi di profesi klinis Universitas Indonesia. Ini mungkin pola yang bisa kita ikuti. Sekali lagi saya tekankan polanya gitu. Untuk penulisan mungkin bisa beda-beda tergantung style dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan mungkin sebaiknya kita tidak yang seperti ini ya, yang di bawah gitu. Saya jelaskan, nama saya Riangga, usia 25 tahun, saya anak pertama, hobi main sepak bola, senang organisasi, saya dididik keluarga saya untuk jadi pekerja keras, IP saya 3,0, dan saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Terus saya ingin mengambil jurusan psikologi klinis di UI. Kan ini nggak ini ya, banyak informasi tidak relevan, tidak sistematis, dan ya apa pentingnya gitu. Hal-hal yang tidak relevan itu dicantumkan di sini gitu. Kita perlu menjabarkan hal lain, misal kayak pengalaman ataupun mungkin minat atau hasil yang sudah dilakukan begitu. Ingat sekali lagi, tujuan kita menulis esai ini adalah untuk meyakinkan pemberi beasiswa supaya memilih kita untuk menjadi worthy begitu. Selanjutnya untuk yang kedua, kita paparkan masalah urgen dan solusi penyelesaian dari kita. Nah, kita juga ya seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik gunakan data gitu, dan pastikan masalahnya adalah masalah yang urgent, dan jangan jangan kita itu tidak riset dulu, karena kalau tidak riset dulu kita akan bingung, tidak tahu mana masalah yang urgent. Mungkin bagi kita urgent tapi ternyata enggak gitu. Dan makanya seperti yang disampaikan juga Andrian sebelumnya, membaca itu penting gitu. Nah, ini mungkin kita lihat contohnya, untuk contoh yang mungkin bisa kita ikuti, jabarkan gitu. Masyarakat Indonesia belum mengetahui pentingnya tentang isu kesehatan mental. Jelaskan tentang ada datanya, misalnya tentang riset kesehatan dasar gitu. Tunjukkan bahwa sekian orang yang memiliki permasalahan psikologis itu tidak sampai separuhnya mendapatkan penanganan profesional. Oleh karena itu penting adanya misalnya untuk meratakan melakukan pemerataan pelayanan psikologis di Indonesia. Kan itu apa ya, urgent, dan kita jabarkan solusinya dengan jelas. Nah, dan tidak seperti yang di bawah gitu. Masyarakat Indonesia saat ini sangat menggemari K-pop. Hal ini terlihat dengan bagaimana remaja-remaja sering nonton idolanya di YouTube ataupun televisi. Ini penting untuk menjadi perhatian demi majunya pendidikan Indonesia. Kan tidak nyambung ya, masalahnya juga tidak urgent, solusinya juga tidak ada. Nah, hindarilah yang seperti ini gitu. Pemaparannya saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman bisa memaparkan dengan lebih baik. Selanjutnya, kita perlu menjelaskan bagaimana urgensi studi kita gitu, bagaimana mengapa kita penting untuk disekolahkan gitu, dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita bisa lihat dua contohnya, mana yang do dan don'ts-nya. Kalau yang do-nya mungkin bisa kita lihat bahwa dengan menempuh pendidikan psikologi klinis, saya bisa memetakan permasalahan kesehatan mental dengan lebih baik. Kemudian saya juga bisa turut serta secara aktif langsung untuk memberikan penanganan dengan berpraktik di puskesmas, misalnya seperti itu ya. Nah, jangan sampai seperti yang di bawah gitu. Saya ingin S2 psikologi karena saya ingin belajar psikologi. Saya ingin memahami orang lain. Saya ingin juga saya juga menjadi teman curhat teman-teman saya. Oleh karena itu setelah lulus saya ingin mengajar sebagai dosen dan buka praktek psikologi. Ini kan ya ini ya, tidak menjelaskan urgensinya apa gitu. Dan juga tidak menjelaskan dengan baik
bagaimana kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. Selanjutnya, mimpi tentang Indonesia di masa depan. Ini kita jabarkan mimpi kita tentang Indonesia yang tentunya selain mimpinya berkualitas, yang kedua juga achievable gitu. Setidaknya kita bikin target jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Jadi jangan sampai target yang kita buat itu tidak realistis dicapai untuk kita dalam jangka waktu yang kita tetapkan itu. Dan mungkin kita bisa jabarkan gitu, misalnya target kita, mimpi kita sangat sangat besar, sangat jauh gitu. Mungkin kita bisa jabarkan, mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah gitu misalnya. Ini mungkin apa ya? Hanya penjabaran mimpinya saja gitu. Mimpinya adalah untuk pemerataan pelayanan psikologis di Indonesia dan supaya semua orang itu bisa punya akses layanan psikologis yang lebih baik. Itu misalnya contoh mimpinya begitu. Dan jangan seperti yang di bawah, karena selain tidak relevan dan tidak jelas begitu untuk kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia seperti apa. Kemudian apa peran kita untuk mewujudkan mimpi tersebut? Nah, contoh yang dulunya adalah kita jelaskan bagaimana peran kita sebagai lulusan dari program studi itu berkontribusi dalam pembangunan nasional gitu, dalam khususnya di bidang kita ya. Misalnya saya akan melakukan praktik di puskesmas dan menjangkau masyarakat dalam pelayanan psikologis. Dan itu saya juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Dan jangan sampai kayak yang kedua gitu. Berdasarkan hal tersebut, saya setelah lulus saya ingin mengajar sebagai dosen. Bukan berarti menjadi dosen tidak ini ya, tidak urgent. Urgent, namun jabarkan gitu. Jangan hanya ya sudah saya pengen jadi dosen, tapi tidak ada penjelasannya seperti apa gitu. Itu sebaiknya Bapak Ibu dan teman-teman hindari. Dan yang terakhir kita perlu sampaikan bahwa cara kita mewujudkan mimpi itu seperti apa gitu, dan pastikan langkah-langkahnya itu jelas gitu, dan berdasarkan mungkin kita set timelinenya itu realistis gitu, tiga tahun ke depan apa, setelah lulus mau ngapain, jangka panjangnya akan seperti apa, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, misalnya seperti itu. Baik, mungkin terakhir ya, catatan akhir sebelum ditutup, ada 3 hal. Yang pertama adalah saya yakin dan percaya gitu, semua calon awardee, Bapak Ibu dan teman-teman yang di sini itu memiliki kemampuan untuk menampilkan potensi terbaik dari esainya masing-masing gitu. Jadi ya perlu dilakukan hal-hal tadi ya supaya bisa keluar semua potensinya begitu. Jadi nggak cuman langsung menulis tanpa riset dulu, tanpa refleksi diri dulu gitu. Karena akan sayang, mungkin potensinya tidak akan keluar semua kalau tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, setiap esai itu unik dan menyesuaikan latar belakang dari masing-masing awardee. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat contoh esai dari internet, dari YouTube, atau mungkin dari yang saya jelaskan siang hari ini, mungkin ada bagian yang cocok pada Bapak Ibu dan teman-teman ya dalam penulisannya. Mungkin ada juga yang tidak gitu. Jadi karena background dan pengalaman dan rencana kita itu kan berbeda-beda. Jadi kita benar-benar harus membuatnya spesial gitu, sesuai dengan target kita seperti apa. Dan yang terakhir, tidak ada esai yang dapat diselesaikan dalam 1 malam. Setidaknya pengalaman saya ya, karena itu butuh perencanaan dan proses dalam penulisannya. Rata-rata esai yang ditulis SKS itu pasti tidak maksimal begitu. Dan kalaupun misalnya ada, mungkin ada aja ya orang yang bisa berhasil gitu, nulisnya tadi malam terus hari ini submit dan lulus, mungkin ada aja. Ya mereka antara terlalu beruntung atau terlalu hebat, antara 2 hal itu. Nah karena saya bukan dua-duanya, saya nggak bisa, sehingga saya membuat perencanaan dari jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian yang terakhir ini juga sekaligus apa ya, merangkum apa yang sudah disampaikan Andrea sebelumnya. Ini adalah quotes dari Benjamin Franklin, yaitu adalah by failing to prepare, you are preparing to fail gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan teman-teman gagal dalam mempersiapkan diri untuk apply ke kampusnya ataupun apply ke LPDP-nya. Karena jika kita gagal dalam persiapan, maka sama halnya kita itu bersiap untuk gagal. Seperti itu. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.